Menakil. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Waliyin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, nikmat sehat, sehingga kita berkesempatan melangkahkan kaki menuju tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilm. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan, setiap tangan yang kita ayunkan menuju tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang menyusuri suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu, maka akan Allah mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Bapak Ibu mau ke surga? Kabina-bina kalau nggak mau ke surga ya. Mudah-mudahan menuntut ilmu ini menjadi sarana kita, menjadi wasilah kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Karena jalan menuju surga itu hufat bil makari, dilingkupi atau sekelilingnya dihinggapi perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang dibenci, perkara-perkara yang tidak diinginkan. Berbeda dengan jalan menuju surga, menuju neraka, kufat bisyahawat. Kalau jalan menuju neraka banyak semua yang kita inginkan. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ini adalah kesempatan yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh setiap orang, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah salah satu jalan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat dari beliau, sehingga kita kelak dikumpulkan bersama asy-syuhada was-shalihin was-siddiqin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga firdausnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, Bapak Ibu, jamaah Masjid Al-Waliyin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan
Saya memperkenalkan diri karena ini adalah pertama kali saya berada di tengah Bapak Ibu sekalian. Nama saya Agus, ya, nama Sunda. Saya berasal dari Majalengka. Sekarang berkhidmat di Ashifa, tepatnya di Ashifa Wanerja. Ya, jadi tadi kami dari Wanerja, rekan saya di media dari Jalan Cangkang, alhamdulillah bisa ketemu dan alhamdulillah bisa ketemu bermuajahah dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi nilai pahala kita bersilaturahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah bagaimana kita mengoptimalkan kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah urgensi waktu. Sehingga kita harus tahu seberapa penting waktu. Di dalam ajaran Islam kita harus mengetahui seberapa jauh, seberapa penting waktu itu dibahas dalam ajaran Islam. Yang kedua, kita harus mengetahui perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang memanfaatkan waktu. Dan yang ketiga, kita harus mengetahui tipe kita. Karena nanti ada 3 tipe manusia dalam memanfaatkan waktu. Kita awali dari yang pertama, yaitu tentang urgensi waktu, pentingnya waktu. Islam mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kita lihat di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama waktu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Bahkan atas nama Rasulullah kita tidak boleh. Demi Rasulullah tidak boleh. Kita harus bersumpah hanya atas nama Allah. Jadi berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta bersumpah sesuai dengan kehendaknya. Dan biasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan 3 huruf qasam namanya. 3 huruf untuk bersumpah. Jadi kalau diawali dengan waw, diawali dengan huruf ba, dan diawali dengan huruf ta, ya, wallahi, tallahi, billahi, itu namanya huruf qasam, digunakan untuk bersumpah. Maka diartikannya demi, ya, sesuai dengan terjemahan kita yang orang Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran banyak sekali, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama waktu. Misalnya apa? Demi waktu fajar, wal fajri, demi waktu asar, wal asri, demi waktu duha, wad duha, demi waktu malam, wal laili. Ini kira-kira apa? Pertanda apa? Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah menggunakan waktu. Para ulama mengatakan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan makhluknya untuk bersumpah, dalam hal ini perkara yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bersumpah adalah waktu, maka di situ tersimpan adanya urgensi, ada nilai penting di situ. Jadi waktu di dalam ajaran Islam sangatlah penting, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta itu menjadikan waktu-waktu yang ada di dunia ini, ya, dijadikan sebagai sarana untuk mengingatkan manusia. Wal asri innal insana lafi khusri. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demi waktu asar, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia lafi khusri, sungguh dalam kerugian.
illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati, dan orang yang mengerjakan amal saleh. Wa tawasau bil haqqi, dan orang-orang yang senantiasa menasehati, saling menasehati dalam kebaikan. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasehati dalam kesabaran. Para ulama juga menyatakan tentang pentingnya waktu. Rasulullah SAW juga menyatakan tentang pentingnya waktu. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, kita banyak menyimak, ya, bagaimana Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk memanfaatkan waktu. Misalnya disebutkan dalam sebuah hadis, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Hadis yang sangat populer sekali. "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, hayataka qabla mautika, kesempatan hidup sebelum datang kematian. Yang kedua, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang ketiga, faragaka qabla syughlika, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Kemudian, ginaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Kemudian, sihataka qabla saqamika, yang kelima, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kemudian para ulama juga menyebutkan, misalnya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, innaka ayyamun idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya kamu itu atau kita itu adalah kumpulan hari. Jadi kalau misalnya nih, saya usianya dijatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekian tahun itu kemudian dikali berapa hari, atau sama dengan berapa hari, itu adalah saya. Ketika lewat dari sehari, misalkan hari ini berlalu, maka berkurang dalam diri saya 1 hari. Gitu ya. Innaka ayyamun idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Kata Imam Hasan. Kemudian juga disebutkan bahwa waktu itu ibarat pedang. Al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Jika tidak bisa memanfaatkan pedang itu, maka pedang itu yang akan menebas leher kita. Jadi pentingnya Bapak Ibu sekalian memanfaatkan waktu. Kemudian yang kedua, di dalam Islam kita diperintahkan untuk memanfaatkan waktu. Di antara perintahnya tadi, ya, ightanim khamsan qabla khamsin. Kemudian yang kedua ada di dalam hadis bahwa kelak di yaumil kiamat kaki kita tidak akan bergeser. Jadi nanti di yaumil kiamat itu semacam ada antrian, kaki kita tidak akan bergeser dari tempatnya sampai ditanya 5 perkara. Kata Rasulullah SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba kelak di yaumil qiyamah, hatta yus'al, sampai dia ditanya, an khamsi khisalin, sampai dia ditanya 5 perkara. Jadi ingat tadi 5, sekarang juga 5. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Kita itu nanti akan ditanya tentang umur kita. Untuk apa kita manfaatkan waktu kita? Apakah untuk kemaksiatan atau untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Yang kedua, an sababihi fima abla. Ditanya tentang masa muda dipergunakan untuk apa? Jadi memang masa muda ini adalah masa yang produktif. Jangan sampai kita sia-siakan. Bapak ibu yang sudah lagi tidak muda, jangan berkecil hati. Kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala harus tetap kita pergunakan sampai akhir hayat kita. Yang ketiga, wa an ilmihi bima amila bihi. Dan ditanya tentang ilmunya, sudah sampai mana diamalkan. Jadi kalau kita mendapatkan ilmu, segera kita amalkan. Kita mendapatkan ilmu baru, segera kita praktekkan. Karena kelak di yaumil qiyamah akan dimintai pertanggungjawabannya. Ilmu yang kita dapatkan, maka sejatinya itu adalah bekal kita untuk kita amalkan. Yang keempat, wa an malihi bima iktasabahu wa an malihi mimma iktasabahu. Akan ditanya tentang amalnya, ditanya tentang hartanya. Dari mana didapatkan? Dari cara yang halal, dari cara korupsi, cara mencuri, atau dengan cara yang halal sesuai dengan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelak akan ditanya. Jadi kalau harta bukan hanya ditanya tentang dari mana, wa bima anfaqah, yang kelimanya. Yang kelimanya, wa bima anfaqah. Diinfakkan atau dibelanjakan untuk apa harta yang sudah kita punya. Itu kelak akan ditanya pada hari kiamat 5 perkara tadi. Tentang umur kita, tentang masa muda kita, tentang ilmu kita, tentang harta kita. Harta kita dari mana didapatkan, dibelanjakan untuk apa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa Islam memerintahkan kita sebaik-baiknya untuk menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena memanfaatkan waktu, mengoptimalkan waktu ini berbanding lurus dengan amal yang banyak. Di dalam surat Al-Mulk ya disebutkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup dan mati liyabluwakum, untuk menguji kalian, menguji kita semua, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Siapa yang paling banyak amalnya? Nah, oleh karenanya kita harus tahu bagian yang ketiga. 3 tipe umat Islam dalam memanfaatkan waktu. Dalam surat Fatir setidaknya disebutkan ada 3 tipe. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat." Disebutkan di dalam surat Fatir, kemudian kami memilih di antara hamba-hamba kami, wa minhum zalimun li nafsihi. Yang pertama, kategori orang dalam memanfaatkan waktu adalah orang zalimun li nafsihi. Siapa itu zalimun li nafsihi? Yaitu orang yang melakukan kebaikan tetapi maksiat jalan. Ya, ini adalah kategori orang zalimun li nafsi, orang yang menganiaya diri. Orang yang rajin melakukan ketaatan tetapi juga rajin melakukan kemaksiatan. Yang kedua, kategorinya muqtasid. Siapa itu yang muqtasid? Orang yang muqtasid itu orang yang gemar melakukan
kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan amal soleh, tapi yang wajib-wajibnya saja. Itu muktasid, standar. Yang diperintahkan dilakukan, yang dilarang ditinggalkan. Yaitu muktasid, rata-rata, gitu ya. Orangnya tipenya standar. Pokoknya yang diperintahkan oleh Allah laksanakan, yang dilarang ditinggalkan. Adapun perkara-perkara sunnah belakangan. Itu kategori orang yang muktasid. Nah, ada tipe yang ketiga. Yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Nah, inilah orang yang mereka selain melaksanakan kewajiban, tapi juga memperbanyak amal-amal sunnah. Jadi, tidak hanya sebatas menjalankan kewajiban, tidak sebatas menjauhi apa yang dilarang, tetapi juga melaksanakan amalan-amalan sunnah. Sehingga ketika ada orang yang bisa beramal banyak, mengapa saya tidak bisa? Senantiasa sabiqun bil khairat. Karena di dalam perintahnya juga fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, ini tipe orang yang senantiasa ingin terdepan dalam suatu amal. Misalnya, kalau ingin sholat berjamaah, bukan hanya ingin sholat berjamaah, tetapi agar bagaimana dia sholat, di depan sholatnya tidak ada yang lain kecuali tembok dan imam, atau dia sebagai imam. Gitu ya? Ingin terdepan. Kalau ingin bersedekah, ingin paling banyak, paling awal, dan seterusnya. Ini tiga tipe ini kelak akan menentukan posisinya di surga. Di dalam surat Al-Waqi'ah, ya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kategori-kategori manusia kelak di yaumil qiyamah atau di akhirat kelak di surga. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal, ya. Orang yang sabiqun bil khairat, ya, ini kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para syuhada wa shalihin, ya, di surga Firdausnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, tiga tipe yang disebutkan dalam Al-Qur'an bagi setiap umat Islam dalam memanfaatkan waktu. Kita tinggal meraba diri kita. Nih, kita masuk yang mana nih? Ya. Apakah golongan orang yang zalimun li nafsi? Apakah kita termasuk golongan muktasid atau sabiqun bil khairat? Minimal kita ada di yang kedua, muktasid, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan sehingga kita masuk ke dalam golongan orang yang ketiga, yaitu sabiqun bil khairat, orang yang selalu ingin terdepan dalam kebaikan. Mudah-mudahan ini adalah salah satu wasilah kita. Talabul ilmi ini salah satu wasilah kita menuju ke sana. Kita ingin menjadikan diri kita dan keluarga kita selalu terdepan dalam kebaikan, dalam menuntut ilmu, dalam beribadah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan setiap urusan-urusan kita, memudahkan setiap urusan-urusan kita, kemudian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu-pintu rezekinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.